wabarakatuh. Nama saya Salman Abdul Hafiz dari jurusan Teknik Metalurgi 2020 UPN Veteran Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teknik metalurgi. Nah, teknik metalurgi adalah ilmu dan teknik material yang mempelajari perilaku fisik dan kimia dari unsur-unsur logam, senyawa antar logam, dan campurannya yang disebut dengan panduan. Nah, metalurgi mencakup sains dan teknologi logam, yaitu cara ilmu yang diterapkan pada produksi logam dan rekayasa komponen logam yang digunakan dalam produk untuk konsumen dan produsen. Metalurgi berbeda dengan kerajinan pengerjaan logam. Pengerjaan logam bergantung pada metalurgi dengan cara yang mirip dengan bagaimana pengobatan bergantung pada ilmu kedokteran dan kemajuan teknis. Seorang praktik spesialis metalurgi dikenal dengan seorang ahli metalurgi. Nah, ilmu metalurgi itu dibagi menjadi dua kategori. Kategori yang pertama itu kategori kimia. Nah, kategori kimia ini terutama berkaitan dengan reduksi dan oksidasi logam dan kinerja kimia logam. Mata kuliah metalurgi kimia ini meliputi pengolahan mineral, ekstraksi logam, termodinamika, elektrokimia, dan degradasi kimia atau korosi. Sebaliknya dengan metalurgi fisik, berfokus pada sifat mekanik logam, sifat fisik dari logam itu sendiri, dan kinerja fisik logam. Topik yang dipelajari dalam metalurgi fisik meliputi kristallografi, karakteristik material, metalurgi mekanik, transformasi fasa, dan mekanik kegagalan. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis teknik metalurgi yang ada di kehidupan sehari-hari. Yang pertama tuh alat medis. Nah, kalau di pelajaran teknik metalurgi itu disebut dengan biomaterial. Nah, biomaterial itu apa? Biomaterial adalah zat apapun yang telah direkayasa untuk berinteraksi dengan sistem biologis untuk bertujuan medis, baik untuk terapi atau mengobati, menambah, memperbaiki atau mengganti fungsi jaringan tubuh atau diagnostik. Nah, sebagai ilmu biomaterial, berusia sekitar 50 tahun, ilmu ini mempelajari biomaterial disebut dengan biomaterial atau teknik biomaterial. Oke. Nah, yang kedua itu ada magnet. Nah, magnet itu kalau di metalurgi itu dipelajari dengan upper conductivity atau sekumpulan sifat fisik yang diamati pada bahan tertentu di mana hambatan listrik menghilangkan dan medan flux magnet dikeluarkan dari bahan tersebut. Materi apapun yang menunjukkan sifat ini adalah superkonduktor. Nah, yang ketiga itu namanya bahan komposit, juga disebut dengan bahan komposisi atau disingkat dengan komposit, yang merupakan nama umum. Adalah bahan yang terbuat dari dua atau lebih bahan penyusun dengan fisik atau kimia yang sangat berbeda, yang jika digabungkan menghasilkan bahan yang karakteristik berbeda dari komponen individunya. Korosi adalah kerusakan degradasi logam akibat reaksi redoks atau suatu logam dengan berbagai zat di lingkungan yang menghasilkan senyawa-senyawa yang dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut juga pengkaratan. Contoh korosi yang paling lazim adalah pengkaratan pada besi. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen mengalami reduksi. Karat logam umumnya adalah berupa oksidasi dan karbonat. Korosi merupakan proses elektrokimia. Pada korosi besi, bagian tertentu dari besi itu berlaku sebagai anode dan di bagian yang lain mengalami oksidasi. Nah, korosi itu juga dapat diartikan sebagai serangan yang merusak logam karena logam bereaksi secara kimia dan elektrokimia dengan lingkungannya. Ada definisi yang mengatakan bahwa
Korosi adalah kebalikan dari proses ekstraksi logam dari biji mineralnya. Contohnya biji mineral logam besi di alam bebas, ada yang bentuk senyawa besi oksida dan ada besi sulfida. Setelah diekstraksikan dan diolah akan dihasilkan besi yang digunakan untuk pembuatan baja atau baja panduan. Selama pemakaian baja tersebut akan bereaksi dengan lingkungannya menyebabkan korosi, kembali menjadi senyawa besi oksida. Deret Volta dan hukum Nernst akan membantu untuk mengetahui kemungkinan terjadinya korosi. Kecepatan korosi sangat tergantung pada banyak faktor, seperti ada atau tidaknya lapisan oksida karena lapisan oksida dapat menghalangi pada potensial terhadap elektroda lainnya yang akan sangat berbeda bila masih bersih dari oksida. Terima kasih.